Selamat siang semuanya, izin memperkenalkan diri, saya Lucky Armais Tohang dengan NPM 2213031059 yang akan mempresentasikan hasil observasi virtual peranan implementasi kurikulum yang digunakan di sekolah SMK Swasta Risma II Sumbul. Laporan hasil observasi ini ditulis sebagai tugas akhir dan syarat untuk mengikuti ujian akhir semester mata kuliah kurikulum dan pembelajaran ekonomi dengan dosen pengampu Ibu Dr. Pujiati MPD dan Ibu Fani Rahmawati SPD MPD. Penulis melakukan observasi di sekolah SMK Swasta Risma II Sumbul yang beralamat di Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara. SMK Swasta Risma II Sumbul berdiri pada tahun 1988 dengan nomor pokok sekolah nasional atau NPSN 102200602. Status sekolah swasta, akreditasi sekolah B, SK pendirian sekolah 288-105-A 1987. Dan tanggal SK pendirian tahun 1988, bulan 7, tanggal 3. SK izin operasional 02-DSS-SM-EA-9-95. Jumlah guru yang berada di sekolah SMK Swasta Risma II Sumbul berjumlah 54 guru dengan jumlah kelas 29 kelas dan jumlah siswa-siswi berjumlah 942 siswa. Metode yang dilakukan oleh penulis untuk menyelesaikan laporan ini yaitu berupa wawancara secara virtual via telepon dan via chat WhatsApp dengan narasumber Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum atau WKS di SMK Swasta Risma II Sumbul yaitu Bapak Edward Sinamutar SPD. Dengan melakukan observasi berupa wawancara, penulis mengetahui bahwa kurikulum yang diterapkan di sekolah SMK Swasta Risma II Sumbul yaitu adalah kurikulum merdeka. Dalam proses pembelajarannya, sejak kurikulum merdeka diimplementasikan, SMK Swasta Risma II Sumbul sudah menerapkan kurikulum merdeka dalam pembelajarannya. Mengingat COVID-19 mempunyai dampak yang sangat besar terhadap proses belajar dalam peserta didik, mulai dari menurunnya keinginan dan semangat belajar dan banyak dampak lainnya yang membuat sekolah SMK Swasta Risma II Sumbul mengambil kebijakan untuk menerapkan kurikulum merdeka untuk meningkatkan kembali semangat belajar dan mengembangkan potensi dari masing-masing peserta didik. Dalam pendidikan, sarana dan prasarana sangat penting karena dibutuhkan. Sarana dan prasarana pendidikan dapat berguna untuk menunjang penyelenggaraan proses belajar mengajar, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam suatu lembaga pendidikan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Sarana dan prasarana yang mendukung penerapan kurikulum merdeka di sekolah SMK Swasta Risma II Sumbul masih 80%, yaitu mulai dari alat praktek, jaringan internet, ruangan kelas, ruangan-ruangan lain yang mendukung proses pembelajaran. Seorang guru harus mengetahui dan menguasai kurikulum, karena pemahaman pada kurikulum akan memudahkan guru membuat rencana, menyusun indikator pencapaian kompetensi, melaksanakan langkah-langkah pembelajaran secara sistematis, dan mampu menerapkan berbagai metode pembelajaran yang menyenangkan. Pemahaman guru di sekolah SMK Swasta Risma II Sumbul sudah memahami penerapan kurikulum merdeka, tetapi sebagian kecil masih membutuhkan bimbingan dan pendampingan, dikarenakan kurikulum ini juga masih baru diterapkan sehingga masih harus banyak pelatihan dan bimbingan. Meskipun implementasi kurikulum sudah berjalan dengan baik dan sarana dan prasarana sudah mendukung, pasti ada saja kendala yang harus dihadapi. Sama seperti sebuah kegiatan yang kita rancang, sedetail dan sehati-hati mungkin, pasti ada saja kendala yang akan kita hadapi dalam segi apapun. Nah, kendala dalam penerapan kurikulum di sekolah SMK Swasta Risma II Sumbul adalah masalah pengaturan jadwal pelaksanaan P5. Karena tidak semua guru di sekolah SMK Swasta Risma II Sumbul bisa mengajar setiap hari. Ada beberapa guru yang mengajar di sekolah lain, sehingga penerapannya kurang efektif. Dan solusi yang dilakukan oleh pihak sekolah dalam menghadapi kendala itu dengan menyiapkan guru ataupun tenaga pendidik menginval atau guru pengganti. P5 adalah sebuah sistem pembelajaran yang bertujuan untuk mengamati dan menemukan solusi terhadap permasalahan di sekitar menggunakan 5 aspek utama, yaitu potensi diri, pemberdayaan diri, peningkatan diri, pemahaman diri, dan peran sosial. Implementasi kurikulum merdeka di sekolah SMK Swasta Risma II Sumbul yaitu menerapkan dimensi P5
yaitu dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, dimensi Bhinneka Global, dimensi bergotong royong, dimensi mandiri, dimensi beranalisis, dan dimensi kreatif. Dimensi beriman artinya adalah belajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memahami ajaran agama dan kepercayaannya, serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dimensi berkebinekaan global artinya adalah belajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas, dan identitas, dan tetap berpikir terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan memungkinkan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Dimensi bergotong royong artinya adalah pelajar Indonesia memiliki kemampuan bergotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar dan mudah dan ringan. Dimensi mandiri artinya adalah pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Dimensi bernalar kritis yaitu artinya adalah belajar yang bernalar kritis, mampu secara subjek dan objek memproses informasi baik kualitatif dan kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi dan menyimpulkannya. Proses evaluasi hasil belajar peserta didik dalam penerapan kurikulum merdeka melalui asesmen baik formatif dan maupun sumatif. Asesmen formatif adalah asesmen yang bertujuan untuk memberikan informasi, umpan balik bagi pendidik dan peserta didik untuk memperbaiki proses belajar. Penilaian formatif dilakukan saat proses pembelajaran berlangsung. Contohnya dalam penilaian formatif yaitu memberikan tugas kepada siswa berupa proyek dengan materi yang diajarkan. Proyek ini bisa dilakukan berkelompok maupun sendiri. Setelah proyek atau tugas selesai, setelah itu mengecek dan memberikan tanggapan mengenai tugas tersebut. Asesmen sumatif adalah asesmen yang dilakukan untuk memastikan ketercapaian keseluruhan tujuan pembelajaran. Asesmen ini dilakukan pada akhir proses pembelajaran atau dapat juga dilakukan sekaligus untuk 2 atau lebih tujuan pembelajaran. Sesuai dengan pertimbangan pendidik dan kebijakan satuan pendidikan, contoh penilaian sumatif dapat dilakukan dengan memberikan kuis atau ujian harian untuk mengetahui sejauh mana kemampuan para siswa dalam memahami materi yang sudah disampaikan. Setelah tes selesai, guru menganalisis hasil tes tersebut dan memberikan nilai akhir bagi setiap siswa. Dari hasil laporan observasi dari wawancara yang dilakukan oleh penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam penerapan kurikulum merdeka, SMK swasta Risma Dugun Sumbul sudah menerapkannya dengan baik dan telah mengambil kebijakan yang baik dengan menerapkan kurikulum merdeka dalam pembelajarannya sehingga peserta didik dapat mengembangkan dan meningkatkan potensinya. SMK swasta Risma Dugun Sumbul memiliki sarana dan prasarana yang mendukung proses pembelajaran dan penerapan kurikulum merdeka. Meskipun masih 80%, tetapi sarana dan prasarana itu sudah memadai, sehingga kegiatan pembelajaran menjadi lebih baik. Dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh penulis mengharapkan semoga sarana dan prasarana di sekolah SMK swasta Risma Dugun Sumbul ditingkatkan lagi agar memudahkan proses pembelajaran dan mencapai tujuan pendidikan. Dan penulis juga mengharapkan guru menambah pemahaman mengenai kurikulum merdeka agar penerapan kurikulum merdeka di sekolah SMK swasta Risma Dugun Sumbul dapat berjalan lebih baik dan lebih maksimal. Demikianlah hasil observasi yang saya laksanakan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Dan saya berterima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu untuk terselesaikannya hasil laporan observasi ini.